pagi teman-teman, perkenalkan, nama saya Doreski Agustina dengan NIM 2024-0102-113 dari jurusan akuntansi. Pada kesempatan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini, saya ingin berbicara tentang salah satu fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu pengaruh gadget terhadap anak muda zaman sekarang. Gadget seperti ponsel pintar, tablet, dan perangkat elektronik lainnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, terutama di kalangan anak muda. Kehadiran gadget memang membawa banyak manfaat, mulai dari kemudahan akses informasi hingga mendukung kreativitas. Namun, seperti pedang bermata dua, gadget juga membawa banyak dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, pada hari ini saya akan membahas tentang permasalahan, kelebihan, kekurangan, dampak positif dan negatif, serta solusi penggunaan gadget di kalangan anak muda. Masalahnya yaitu, saat ini gadget telah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Namun, penggunaannya yang berlebihan seringkali menimbulkan berbagai masalah. Anak muda cenderung ketergantungan pada gadget yang membuat mereka lupa waktu dan mengabaikan kewajiban lain, seperti belajar, beribadah, atau berinteraksi dengan keluarga dan teman. Selain itu, gadget juga menjadi pintu masuk berbagai konten negatif, misalnya pornografi, hoaks, ujaran kebencian, hingga cyberbullying. Tidak adanya kontrol atau edukasi tentang penggunaan gadget membuat dampak negatif ini semakin meluas. Bahkan, anak muda seringkali lebih sibuk dengan dunia maya dibandingkan dunia nyata, sehingga relasi sosial mereka terganggu. Kekurangan gadget yang pertama yaitu mengurangi interaksi sosial. Anak muda lebih nyaman berkomunikasi secara virtual daripada bertemu langsung. Akibatnya, keterampilan sosial seperti empati dan kemampuan berbicara di depan umum menurun. Contohnya, seorang remaja lebih suka bermain game daripada berbicara dengan orang tua di rumah. Yang kedua, gangguan kesehatan. Pemakaian gadget yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan seperti mata lelah, insomnia, hingga postur tubuh buruk akibat terlalu sering duduk atau bermain gadget di posisi yang salah. Contoh, remaja yang sering bermain media sosial hingga larut malam menjadi kurang tidur dan sulit konsentrasi di sekolah. Yang ketiga, penurunan produktivitas. Gadget sering menjadi distraksi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat belajar, notifikasi media sosial atau video lucu sering mengganggu fokus. Contohnya, siswa yang seharusnya menyelesaikan tugas malah sibuk menonton video di TikTok. Kelebihan gadget. Pertama, kemudahan akses informasi. Gadget memungkinkan kita mencari informasi dengan cepat. Ini sangat membantu anak muda untuk belajar dan meningkatkan wawasan. Contoh, seorang siswa dapat dengan mudah mencari referensi tugas melalui internet. Kedua, meningkatkan kreativitas. Dengan gadget, anak muda dapat membuat berbagai video kreatif, seperti video, desain grafis, atau tulisan. Banyak pula yang menjadi konten kreator sukses. Contoh, remaja membuat vlog perjalanan atau tutorial yang diunggah di YouTube. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Gadget memungkinkan kita tetap terhubung dengan keluarga dan teman meskipun jarang memisahkan. Komunikasi menjadi lebih mudah melalui aplikasi seperti WhatsApp atau Zoom. Contohnya, mahasiswa tetap dapat berdiskusi tugas kelompok meskipun berada di kota yang berbeda.
Pengaruh positif dan negatif penggunaan gadget. Pengaruh positifnya yang pertama, gadget membantu proses belajar melalui aplikasi edukasi seperti Ruang Guru atau Duolingo. Yang kedua, gadget membuat perkembangan keterampilan teknologi yang sangat dibutuhkan di era digital. Yang ketiga, gadget membuka peluang usaha atau pekerjaan baru seperti bisnis online atau freelance. Pengaruh negatif penggunaan gadget yaitu 1. Ketergantungan pada gadget mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Yang kedua, gadget menjadi media penyebaran konten negatif seperti hoax dan ujaran kebencian. Yang ketiga, anak muda cenderung kehilangan waktu berkualitas dengan keluarga karena terlalu sibuk dengan gadget. Contoh positif dalam penggunaan gadget. Seorang siswa menggunakan aplikasi untuk belajar bahasa asing. Contoh negatifnya, seorang remaja menghabiskan waktu hingga larut malam bermain game online sehingga bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah. Solusi untuk permasalahan ini yaitu yang pertama, penerapan batas waktu penggunaan. Penting bagi anak muda untuk membatasi waktu penggunaan gadget, misalnya 2-3 jam per hari untuk hiburan. Orang tua juga perlu mengawasi durasi penggunaan gadget anak-anak mereka. Yang kedua, edukasi tentang literasi digital. Anak muda perlu diajarkan cara menggunakan gadget secara bijak, termasuk mengenali konten positif dan menghindari konten negatif. Yang ketiga, mengembangkan aktivitas non-gadget. Anak muda harus didorong untuk mengikuti kegiatan fisik atau sosial seperti olahraga, seni, atau diskusi kelompok. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada gadget. Yang keempat, peran orang tua dan guru. Orang tua dan guru harus menjadi panutan dalam penggunaan gadget. Mereka juga perlu memberikan bimbingan tentang dampak positif dan negatif gadget. Jadi, gadget adalah alat yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Namun, jika disalahgunakan, gadget bisa membawa dampak negatif yang besar, seperti menurunkan produktivitas dan merusak kesehatan. Sebagai anak muda, kita perlu belajar memanfaatkan gadget untuk hal-hal yang produktif, tanpa melupakan kesehatan, hubungan sosial, dan tanggung jawab. Dengan pengelolaan yang tepat, gadget dapat menjadi sarana untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Mari kita jadikan gadget sebagai alat yang mendukung perkembangan kita, bukan sebagai penghalang. Gunakan gadget secara bijak dan bertanggung jawab. Jadilah generasi yang cerdas, kreatif, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.